Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pemkot Bandar Lampung akan bangun taman kota. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan membangun taman kota. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan, tahapan konstruksi akan dimulai dalam waktu dekat. Disebutkan proses tender telah dirampungkan beberapa waktu yang lalu. Hal yang lebih fantastis, pemerintah tidak segan-segan merogoh kocek hingga miliaran rupiah untuk pembangunan tersebut. Anggaran tersebut berasal dari APBD Bandar Lampung tahun 2022. Rinci Iwan, yang membuat taman tersebut cukup spesial adalah karena nantinya akan ada semacam relief. Meski sudah disebut akan ada relief, namun ia belum bisa memastikan konsep apa yang akan dihadirkannya nanti. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa relief yang akan dihadirkan adalah bentuk Bung Karno sebagai tokoh pahlawan kemerdekaan sekaligus proklamator. Menyoal kabar tersebut diutarakan pengurus masjid, diharap relief yang akan dihadirkan masih berkaitan dengan konteks keagamaan khususnya untuk umat muslim. Surat yang ditujukan ke Wali Kota Bandar Lampung tersebut ditandatangani oleh Ketua Yayasan Masjid Agung Al-Furqon, Kiai Haji Dimyati Amin, dan Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Al-Furqon, Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim. Surat ini juga diketahui Ketua Penasihat Kiai Haji M. Arif Mahya yang juga sesepuh tokoh agama di Lampung. Berita selanjutnya, Disnaker Kota Bandar Lampung peringatkan perusahaan untuk berikan gaji karyawan minimal sesuai UMK. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung memperingatkan perusahaan agar menggaji karyawannya dengan nominal minimal sebesar upah minimum kota atau UMK yakni Rp2.770.000. Saat ini disinyalir masih ada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMK. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Wan Abdurrahman pun tak menepis. Masih terdapat sejumlah perusahaan yang memberikan gaji karyawan di bawah standar UMK. Wan Abdurrahman menegaskan adalah pelanggaran jika nantinya ditemukan ada praktek penggajian di bawah itu. Mulai awal tahun lalu, kata Wan, Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung sudah melakukan sosialisasi UMK kepada perusahaan di kota setempat terhitung sejak ditetapkannya UMK Bandar Lampung. Lanjutnya, masyarakat dan seluruh elemen bisa turut terlibat dalam proses usulan perusahaan untuk kemudian diaudit mengenai penerapan UMK tersebut. Berita selanjutnya, atasi banjir, Dinas PUTR Metro perbaiki jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kota Metro mengaku sedang memetakan untuk perbaikan jalan dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan banjir. PLT Kadis PUTR Metro 1 Igede Made Suwanda mengatakan, semua pihak harus bersinergi untuk mengatasi penuntasan banjir. Pemerintah telah meninjau ke lokasi dan melakukan diskusi untuk normalisasi sungai dan drainase agar terintegrasi. Made mengaku akan segera berkoordinasi dengan jajarannya untuk berupaya semaksimal mungkin dan merespon terhadap bagaimana penanganan apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa diselesaikan dengan baik. Ia menambahkan Dinas PUTR berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan banjir dan jalan rusak yang ada di Kota Metro. Berita selanjutnya, Menteri Parekraf buka acara WSL di Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka secara resmi event World Surfing League
atau WSL Krui Pro QS 5000 di pantai Tanjung Setia, pesisir barat pada Sabtu 11 Juni 2022. Kehadiran Sandiaga Uno di Kabupaten Pesisir Barat disambut dengan gelaran budaya Lampung. Rombongan menteri diarak menggunakan alam gemiser dan tarian pencaksilat. Sandiaga Uno mengatakan lokasi event WSL Krui Pro merupakan spot untuk surfing terbaik yang ada di dunia. Sandiaga pun mendorong untuk dikembangkannya wisata surfing di pesisir barat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Lampung. Menurutnya, pemerintah Provinsi Lampung tak perlu membangun sirkuit dan tak perlu mengeluarkan anggaran besar hingga triliunan. Keindahan alam dan ombak pantai di Kabupaten Pesisir Barat telah menjadi modal besar yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan kelas dunia. Secara khusus, dirinya memberikan apresiasi terhadap Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, sebab beberapa waktu lalu ada atlet Indonesia bernama Rio Waida yang berhasil mengalahkan juara surfing dunia. Sandiaga Uno juga memproyeksikan Rio untuk ikut Olimpiade di Paris mendatang. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menyampaikan, Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda yang diharapkan dikenal di seluruh dunia. Agus mengatakan pergelaran WSL itu tidak akan berhasil tanpa dukungan bersama dari semua pihak. Dan ke depannya, dirinya berharap dan Pesisir Barat yakin akan mampu kembali menyelenggarakan WSL Krui Pro QS 5000. Selain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, turut hadir Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Gubernur Lampung Husnunina Salim, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subianto, dan sejumlah pejabat lainnya. Berita selanjutnya, puluhan UMKM meriahkan pembukaan event Krui Fair 2022. Sebanyak 50 stand UMKM turut memeriahkan pembukaan event Krui Fair 2022 dengan tema Recover Together, Rise Together di lapangan Pekon Pelita Jaya, Pesisir Selatan, Pesisir Barat. Event Krui Fair 2022 dibuka oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal pada Jumat 10 Juni 2022 malam. Pada pembukaan Krui Fair 2022 juga di-launching kain sinjang Krui, yakni sarung khas Krui. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangganya lantaran Krui Fair tahun 2022 digelar bertepatan dengan event Surfing International Krui Pro QS 5000 yang akan dibuka pada Sabtu 11 Juni 2022 ini. Kegiatan Krui Fair 2022 juga dimeriahkan oleh 28 stand dari dinas atau badan atau lembaga di kabupaten setempat serta 50 stand UMKM dari 11 kecamatan dan 20 unit motor dari komunitas motor besar Indonesia. Gubernur Lampung Arinal Junaidi pada kesempatan itu diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kusnardi. Kusnardi pun mengatakan, setelah ditiadakan selama 2 tahun karena pandemi COVID-19, akhirnya tahun ini Krui Fair kembali digelar. Dikatakan Kusnardi, Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Lampung. Ia pun melihat potensi yang dimiliki Pesisir Barat sangat besar, terutama pada bidang pariwisata, bahkan sektor pariwisata Pesisir Barat bisa menjadi ikon dari Provinsi Lampung. Berita selanjutnya, Bawaslu Pesisir Barat beri kesempatan masyarakat jadi pemantau pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk menjadi pemantau pemilu 2024 mendatang. Diketahui Bawaslu Republik Indonesia secara resmi meluncurkan meja layanan pemantau pemilu 2024 di kantor Bawaslu Pusat pada Jumat 10 Juni 2022 kemarin. Ketua Badan Pengawas Pemilu Pesisir Barat Irwansyah menjelaskan, keberadaan meja layanan pemantau pemilu 2024 merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam menghadapi tahapan pemilu 2024 yang segera akan dimulai.
Irwansyah mengatakan dengan adanya pemantau ini diharapkan semoga demokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi dan semoga demokrasi Indonesia terhindar dari politisasi sara, hoaks, fitnah, dan berita bohong. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemantau pemilu sangat diharapkan perannya dalam pemilu nanti. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat akan membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk bisa mendaftar menjadi pemantau pemilu, sehingga bisa berbagi informasi serta bahu-membahu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Bukan itu saja, Irwansyah mengungkapkan Bawaslu Pesisir Barat juga membuka diri kepada semua komponen masyarakat untuk berdiskusi atau berkonsultasi dalam menghadapi tahapan pemilu 2024. Harapannya, semua komponen masyarakat mengetahui aturan dan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam pemilihan 2024 mendatang. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.